Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, apa kabar? Perkenalkan dulu ya sebelum kita memulai. Nama Ibu Sri Kusniati. Ibu adalah dosen dari Poltekkes Kemenkes Bandung. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi atau menyampaikan informasi berkaitan bullying. Baik ya, kita mulai untuk membahas kegiatan belajar 1. Kita akan membahas berkaitan dengan pengertian bullying, apa itu karakteristik bullying, kemudian bentuk-bentuk bullying. Kemudian di kegiatan belajar 2 kita akan membahas bagaimana cara menghindari atau mengatasi apabila terjadi bullying. Kemudian kegiatan belajar masih kegiatan belajar 2 kita akan membahas cara menghindari bullying, tempat paling sering terjadinya kalian dibully, ini berdasarkan buku sumber, kemudian dampak akibat kalian kalau dibully. Kemudian yang kegiatan belajar berikutnya adalah bagaimana cara mengatasinya apabila kalian dihadapi pada situasi pembulian. Ya, sekarang kita akan bahas dulu apa yang dimaksud dengan bullying ya. Jadi tadi seperti saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa bullying itu berasal dari kata bully. Artinya penekanan atau menggertak orang lain. Biasanya dilakukan oleh seseorang yang merasa lebih kuat dan dilakukan kepada orang yang lebih lemah. Nah, bullying ini adalah tindakan, sedangkan bully adalah pelakunya. Dan bisa siapapun yang menjadi pelaku bully itu. Contohnya, apabila kalian merasa dikucilkan oleh teman-teman, itu adalah bagian daripada perilaku bully. Kemudian ditindas atau dalam bahasa Sunda mah dipoyokan gitu ya, diledek begitu. Kemudian dipalak, diminta dengan paksa apa yang kalian punya. Gitu ya, itu adalah contoh-contoh yang dimaksud dengan bully atau bullying. Nah, kalau secara teorinya yang dimaksud dengan bullying itu menurut Komisi Perlindungan Anak adalah kekerasan fisik dan psikologis dalam waktu yang lama yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri. Jadi orang yang sering takut ya, mudah tidak percaya diri itu biasanya sasaran untuk dilakukan pembulian. Kemudian kekerasan dilakukan dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai, menakuti atau membuat orang lain merasa tertekan, trauma dan tak berdaya. Nah, itu ya menurut KPA. Kemudian karakteristik bullying. Tadi udah definisinya. Karakteristik bullying sering terkait dengan orang-orang, sekelompok orang yang ada di sekeliling kita. Misal, adanya ketidaksamaan fisik. Misalnya, kalian pendek atau kita pendek, yang lain lebih tinggi. Kalian kecil, yang lain lebih besar. Nah, biasanya orang-orang yang merasa lebih di antara kelompoknya itu ada hasrat untuk melakukan pembulian. Kemudian senioritas atau kakak kelas. Biasanya adik kelas 1 agak sedikit takut sama kakak kelas 2 atau kelas 3 di lingkungan sekolah. Ya. Kemudian yang ketiga, ini diawali dari rasa usil. Jadi usil itu awalnya sih nggak ada keinginan untuk melukai biasanya. Dari main-main dulu, kemudian timbul hasrat untuk melakukan melukai kepada teman. Contoh misalnya kalau laki-laki sering melakukan pembulian pada perempuan, ditarik misalnya kerudungnya.
gitu ya. Jadi itu sepertinya awalnya main-main, tetapi kemudian menjadi melukai. Kemudian yang keempat, cenderung kalau sudah satu kali ada keberanian melakukan pembulian, itu cenderung diulang sehingga menjadi kebiasaan, eh, orang tersebut menjadi usil, suka membuli. Kemudian yang menjadi dibully itu ya, si yang diberikan pembulian itu tidak melakukan perlawanan, terlihat takut ya, terlihat tidak berani. Ya, jadi itu semakin memperkuat kepada orang-orang yang suka usil melakukan pembulian. Kemudian berikutnya, orang yang melakukan pembulian itu biasanya punya pengalaman yang menyakitkan di dalam keluarga secara fisik maupun psikologis. Contoh misalnya di dalam keluarganya ayah ibunya sering melakukan pembulian secara fisik. Misalnya sering dipukul, ya sering dicubit sama ibunya di rumah. Sementara dia tidak punya keberanian untuk melawan. Nah, akhirnya rasa sakit hati, rasa dendam itu kemudian dia lakukan kepada teman, lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang ketujuh, orang yang suka membuli itu biasanya sering dibiarkan oleh orang tuanya pada saat anak tersebut melakukan kekerasan. Jadi misalnya kakaknya memukul adiknya, nah orang tuanya dibiarin saja, terus berulang-ulang sehingga dia menjadi kebiasaan bahwa itu adalah merupakan sesuatu hal yang biasa. Nah, itu adalah karakteristik yang sering terkait dengan terjadinya bullying. Oke, yang selanjutnya, mudah-mudahan tidak terlalu cepat ya saya menjelaskan bentuk-bentuk bullying. Yang pertama adalah apa saja bentuk bullying yang sering terjadi. Yang paling sering terjadi di lingkungan kita adalah bullying fisik. Bullying fisik itu dicubit, ya, ditonjok, ya, kemudian didorong, gitu. Nah, itu bullying fisik yang sering terjadi biasanya di lingkungan sekolah, ya. Kemudian yang kedua, bullying verbal. Jadi diomongin, ih kamu pendek, ih kamu gendut, ih gitu ya, ih kamu mukanya banyak jerawatan, ih gitu ya. Nah, itu biasanya bullying verbal yang mengakibatkan seseorang yang diledek seperti itu menjadi minder, ya, rendah diri, sakit hati, diulang-ulang dilakukan seperti itu. Ih kamu gendut ya, kamu perutnya gede ya. Nah, itu biasanya terjadi di antara kelompok-kelompok tertentu yang menyebabkan seseorang menjadi tersakiti. Kemudian yang ketiga adalah bullying psikologis, jadi secara psikis, ya. Jadi contoh bullying psikologis itu begini. Contohnya, misalnya ada kalian sedang berkelompok ngobrol bertiga, datang satu teman menghampiri. Kemudian karena teman ini adalah yang kurang begitu disukai, tanpa tanpa sengaja atau dengan terang-terangan kalian menghindar supaya yang teman datang itu tidak bergabung dengan kalian bertiga, misalnya begitu ya. Jadi bullying psikis itu seperti itu. Atau dengan gerakan nonverbal. Tiba-tiba kalau ada teman Anda hidung Anda ditutup. Nah, gitu ya, ditutup karena biasanya bau ketek misalnya begitu. Nah, itu bullying psikis. Jadi si orangnya, ih kenapa ya menutup hidung ada saya gitu ya. Nah, itu adalah orang akan merasa bertanya atau begitu dideketin menghindar, badan kita menarik gitu ke arah yang berlawanan. Nah, itu juga menyebabkan seseorang yang diperlakukan seperti itu tuh merasa bahwa psikologisnya menjadi tidak nyaman. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bullying fisik ini adalah lebih sasarannya bertujuan untuk menyakiti tubuh seseorang. Begitu ya. Jadi tadi saya sudah memberikan contoh misalnya
menyubit, memukul, mendorong, ya kan? Kemudian jahil, misalnya ditarik kerudungnya atau injak sepatunya gitu ya sehingga menjadi jatuh begitu. Nah, itu adalah bullying fisik yang bertujuan untuk menyakiti secara fisik seseorang. Gitu ya, ditarik rambutnya misalnya itu adalah bullying fisik. Saya kira jelas ya. Mudah-mudahan di lingkungan kalian tidak terjadi seperti ini. Kemudian bullying verbal. Bullying verbal tadi saya di awal sudah menyampaikan bahwa bullying verbal itu kalau bahasa Sunda tuh moyokan gitu ya, ngeledek gitu ya. Jadi menyakiti dengan ucapan mengejek, kamu tuh banyak jerawatan ya gitu ya. Mengolok-olok, ih kamu pendek badannya, ih kamu pendek misalnya gitu ya. Atau memaki-maki, atau membentak-bentak, atau mencemooh gitu ya. Membentak-bentak seperti memarahi kepada seseorang yang tidak tentu kenapa harus dimarahi begitu ya. Nah, itu bullying verbal. Atau memanggil seseorang dengan nama binatang gitu ya. Nah, itu juga adalah bullying verbal. Udah tahu ada namanya dipanggil binatang begitu ya. Nah, itu adalah bullying verbal. Baik, selanjutnya adalah bullying psikis. Ya, jadi bullying psikis ini adalah sifat yang menyakiti perasaan seseorang. Jadi seperti mengucilkan, ya begitu dia datang nggak mau menerima, pada pergi semuanya gitu ya. Kemudian menuduh, padahal tidak dilakukan. Kamu tadi ya yang melakukan itu ya, nah, gitu ya dituduh. Padahal tidak, misalnya. Kemudian menganggap remeh, kamu mah nggak bisa. Udah kamu nggak usah ikutan, kamu nggak bisa kok, gitu ya. Nah itu menganggap remeh atau mengancam, ya. Wasya kalau besok kamu tidak bawa ini, saya nggak akan temenin kamu, misalnya. Ya itu adalah mengancam. Jadi bullying psikis ini lebih ke arah menyakiti perasaan seseorang, ya. Jadi itu bullying psikis. Baik. Itu adalah macam-macam bullying. Sekarang kita lanjutkan ke seiring dengan perkembangan zaman, sekarang juga timbul yang dimaksud dengan cyberbullying. Jadi membulinya lewat WhatsApp misalnya ya, membulinya lewat SMS, atau membulinya lewat Instagram, nah atau membulinya lewat Facebook misalnya, gitu ya. Nah itu namanya cyberbullying. Jadi sengaja seseorang membuat konten yang ditujukan kepada orang lain yang menyebabkan orang lain itu menjadi tersakiti. Baik oleh kata-kata, biasanya kalau cyberbullying memang seringnya adalah dari kata-kata. Ya, jadi di pojokan dari kalimat atau kata ya atau penjelasan. Nah, itu menjadi seseorang menjadi merasa tersinggung. Ya, baik. Nah, ada beberapa hal yang membuat cyberbullying lebih berbahaya dari bullying. Ya, misalnya pelaku dapat mengikuti target dimanapun. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada jalan keluar. Kemudian kapanpun korban mengakses internet mereka dapat diserang secara membabi buta di dalam cyberbullying ini. Kemudian banyak orang yang tidak menyadari bahwa itu adalah sedang dilakukan pembulian, gitu ya. Bisa juga lewat dari pembulian yang awalnya langsung, kemudian dilanjutkan di dalam cyberbullying. Itu adalah jadi lebih berbahaya sebetulnya cyberbullying ini dibandingkan dengan bullying secara non cyber, ya. Baik, kita lanjutkan. Beberapa contoh cyberbullying yaitu adalah melecehkan seseorang dengan memperlakukan, merendahkan atau menghina. Kemudian menyamar sebagai seseorang secara online. Jadi menggunakan nama
yang bukan sebenarnya, sehingga orang yang dibully itu tidak mengetahui siapa yang membuli. Kemudian membuat ancaman untuk menyakiti seseorang secara fisik atau membunuh karakternya, gitu ya, sehingga orang tersebut menjadi tersakiti dengan ancaman yang dibuat oleh seorang pembuli. Memposting atau mengirim SMS sesuatu yang cabul, nah itu juga nggak boleh. Atau terlibat dalam sekte, sekte itu kelompok geng, ya, dengan mengirim foto atau video dengan meminta sesuatu. Kemudian lewat cyberbullying itu juga memeras seseorang secara digital, ya, memposting, menonton atau meminta pornografi anak, itu juga nggak boleh. Kemudian mengambil atau memposting foto seseorang ketika mereka mengharapkan privasinya dilindungi gitu. Misalnya mengintip dari kamar mandi, begitu ya, mengintip dari kamar seseorang. Nah, itu juga adalah sesuatu hal yang sangat tidak sopan ya, tidak diperkenankan. Itu adalah cyberbullying. Baik, selanjutnya kita akan dilanjutkan pembahasannya. Nah, bagaimana dalam situasi pandemi seperti sekarang, di mana kita sedang musim wabah COVID-19 ini, apakah bullying tetap terjadi pada situasi pandemi? Jenis bullying apa saja yang terjadi pada situasi pandemi? Bisa ya, jadi menakut-nakuti seseorang, kemudian dipertajam gitu ya, bahwa pandemi ini akan menyebabkan seseorang menjadi tambah takut begitu ya, tidak diberikan support yang untuk memberikan solusinya. Tetapi dengan wabah pandemi ini dijadikan kesempatan oleh seorang pembuli untuk menakut-nakuti ya, bahwa ini adalah sesuatu yang menakutkan sehingga orang tersebut menjadi sangat hati-hati dan betul-betul terancam kalau dia melakukan aktivitas gara-gara dibully dengan informasi-informasi yang kurang begitu mensupport bahwa COVID ini atau wabah COVID ini sebetulnya tidak begitu menakutkan, tetapi asal kita mengikuti aturan-aturan atau keselamatan yang perlu kita taati, begitu ya. Jadi sebetulnya oleh pembuli ini, situasi ini bisa dimanfaatkan menjadi tidak baik untuk melakukan menakut-nakuti secara psikologis, secara mengganggu perasaannya, rasa amannya, rasa nyamannya di dalam orang lain supaya merasa terancam dengan adanya wabah COVID-19. Begitu ya. Baik, lanjutkan. Nah, bullying terjadi walaupun dalam situasi pandemi ya. Biasanya cyberbullying biasanya contohnya nih, ada kisah pasien positif corona dibully di media sosial tapi didukung dan dibantu tetangganya. Nah, ini biasanya dibully itu tadi dikucilkan ya, tidak openi begitu. Nah, itu adalah cyberbullying yang sering terjadi, atau secara langsung dikucilkan di tetangganya begitu ya, karena khawatir terjadi penularan. Padahal sebetulnya kalau kita mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan bullying meningkat saat pandemi, di mana kita dianjurkan untuk diam di rumah, kemudian dibatasi untuk bersosialisasi, sehingga menyebabkan kita merasa bosan, gitu ya. Kemudian tidak ada kegiatan yang begitu aktif, sehingga kita lebih banyak menggunakan media sosial untuk melakukan kegiatan selama di rumah. Nah, ini sehingga ada
ada opini bahwa dengan diam di rumah itu dianggap bahwa pasien COVID ini betul-betul mengancam, membahayakan bagi kita semua, ya. Nah, itu adalah yang menyebabkan tadi pembuli itu mengambil kesempatan dalam situasi kita sedang stay at home, sedang dianjurkan untuk diam di rumah, membatasi kegiatan. Nah, dilakukan pembulian dengan berita-berita yang hoax misalnya ya, menyebabkan kita yang ada di rumah itu meningkat stresnya, ya, menjadi stres, terlalu terancam begitu ya, sehingga ini menambah semakin tertekan secara psikologis. Jadi kalau sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kondisi wabah COVID-19 ini bisa dijadikan ajang pembulian. Baik, selanjutnya. Nah, tempat terjadinya bullying, ya, yang paling sering terjadi terutama di situasi sekolah. Ya, bullying ini bisa terjadi di mana saja. Nah, kalau di sekolah itu biasanya yang paling sering terjadi adalah di kelas. Ya, pada saat sedang guru belum datang atau tidak ada guru, biasanya di kelas itu paling sering terjadi pembulian. Ya, biasanya yang merasa kuat terhadap yang lemah, ya. Kemudian yang laki-laki terhadap perempuan, begitu. Kemudian yang kedua di lapangan olahraga. Lapangan olahraga adalah sangat tempat yang paling empuk untuk seorang pembuli untuk membuli teman-temannya. Di toilet juga hati-hati tadi ya, bisa dilakukan cyberbullying. Kemudian di kantin ya, kemudian di musola dan di tempat parkir. Yang kedua, di mobil jemputan. Nah, biasanya di mobil jemputan itu suka terjadi pemalakan, diam-diam dipalak ya, diam-diam diancam gitu ya oleh seseorang yang merasa dirinya kuat, kemudian mengancam temannya yang ada di dalam satu jemputan untuk dilakukan pembulian. Atau di jalan atau tempat sepi. Misalnya di gang, pulang sekolah tiba-tiba dibully atau dilakukan pemalakan oleh sekelompok anak-anak di lingkungan di gang tersebut gitu ya. Nah, ini adalah yang paling sering terjadi. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan kepada slide berikutnya. Dampak bullying. Nah, kalau seseorang sering dilakukan pembulian berulang-ulang tanpa melakukan perlawanan, semakin rendah diri gitu ya. Ada rasa takut pergi ke sekolah. Jadi tiba-tiba ke mamanya, "Ma, aku nggak mau sekolah, perut aku sakit," padahal enggak ya. Jadi supaya tidak sekolah karena takut di sekolah suka ada yang mengancam, suka ada yang membuli begitu. Jadi cari alasan ke orang tuanya supaya diizinkan tidak masuk sekolah. Yang kedua, dari rumahnya pergi kepada orang tuanya izin sekolah, tapi tidak sampai ke sekolah. Jadi sering bolos. Kemana dia pergi? Ke lingkungan yang dianggap lebih aman. Karena di sekolah dirasakan tidak aman. Begitu. Kemudian yang ketiga, kurang bersemangat pergi ke sekolah. Jadi cari alasan terus. Mandi dilama-lamain, sarapan dilama-lamain gitu ya. Nah, orang tua tuh harus sudah waspada ya kalau terjadi anak seperti ini. Kemungkinan dia tidak nyaman berada di sekolah. Yang berikutnya, malu dan ingin menyendiri. Nah, biasanya kalau sudah apatis, tidak punya kekuatan untuk melawan, dia lebih baik menghindar dari sosialisasi teman-temannya. Dia akan menyendiri, malu, lebih senang menyendiri. Berikutnya akan berdampak kepada prestasi, nilai di sekolah, ya. Jadi biasanya anak menjadi tidak konsentrasi, ya. Kalian menjadi tidak konsentrasi karena khawatir terus di dalam dirinya, takut nanti pulang sekolah saya dibully ya, atau nanti pada saat ibu guru tidak ada di kelas saya dibully, sehingga konsentrasi belajar menjadi menurun, prestasi pun akan menurun. Yang paling
apa? Beratnya itu merasa tidak berharga, merasa tidak berdaya, ya, tidak ada harganya, tidak punya kekuatan, merasa tidak berdaya. Nah, ini biasanya akan menyebabkan sesuatu yang lebih parah terhadap gangguan psikologis. Baik, dilanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kita di lingkungan sekolah itu menghindari supaya tidak dibully? Ya, jadi ada triknya. Satu, menghindari pemeras atau pemalak. Ini ada cerita nih. Saya kasih cerita ya. Jadi ini namanya Sitio, setiap pulang sekolah melewati gang kecil yang sepi saat perjalanan pulang ke rumah. Keringat dingin setiap lewat itu selalu membasahi tubuh Sitio karena sudah beberapa minggu ini segerombolan anak berbadan besar meminta faksa uang sakunya Tio. Dari kejauhan mereka sudah berteriak, awas jangan coba-coba lari, sini kamu, sini kasih uang kamu, gitu ya. Jadi Tio menjawab, uang aku sudah habis. Mereka berusaha memegang Tio dan merogoh saku Tio. Hajar saja bos, gitu ya. Jadi si Tio mau dipukul gara-gara tidak memberikan uang kepada sekelompokan anak-anak yang akan memalak, begitu ya. Nah, situasi seperti di atas itu bagaimana cara menghadapinya? Ya, kalau kita dihadapi dalam situasi seperti itu. Jadi jangan takut, ya. Dangahkan kepala gitu ya. Jadi pertama lebih baik menghindar. Kalau perlu cari jalan lain. Udah tahu di gang tadi sedang bergerombol anak-anak yang suka memalak, lebih baik kalian cari jalan yang lain, jalan pintas atau lebih baik berbalik arah, nggak usah lewat situ. Itu adalah yang paling gampang untuk dilakukan. Atau ternyata tidak ada lagi jalan yang bisa dilewati selain daripada gang itu. Kalian tetap berjalan kaki, tetap tenang, ya, badannya tegakkan, kepalanya lurus, pandang wajah mereka. Yang berikutnya jangan kelihatan mau menangis, ya, jangan kelihatan takut, ya kan? Nah, jadi kalian itu berikutnya jangan membawa barang-barang yang berharga. Kemudian, kalau sudah berhasil menghindari situasi bully, kalian jangan punya rasa dendam atau ingin membalas, ya. Nah, terakhir laporkan kepada guru. Jadi bahwa di gang tersebut suka ada yang memalak, ya. Jadi laporkan kepada Bapak Satpam di sekolah, kepada guru di sekolah, bahwa di lingkungan sekolah itu di gang sebelah itu tidak aman, begitu. Ya, baik. Berikutnya, ya. Yang ketujuh ini cara bela diri sederhana. Ada teknik beberapa bela diri dengan gerakan sederhana dan kita bisa untuk melakukannya. Jadi gunakan bagian bawah telapak tangan. Jadi telapak tangan kita ini untuk memukul dan mendorong. Jadi ditekankan dan didorong kepada orang yang akan melakukan pemukulan kepada kita. Atau gunakan ujung kepalan tangan yang tergenggam erat, ujungnya ini ya, seperti memalu untuk memukul, begitu. Tapi jangan yang ada tulang-tulangnya, karena itu akan menyakitkan. Ya, jadi didorong seperti itu. Kemudian yang ketiga, gunakan sikut untuk mendorong tubuh orang yang akan memukul kita. Seret, ya, jadi ditangkis gitu kalau bahasa Sundanya. Begitu dia akan memukul kita, gunakan sikut kita untuk menangkis, ya. Kemudian gunakan ujung telapak kaki untuk menendang. Kalau masih punya kesempatan, angkat kaki kita dan ujung telapak kaki tendangkan kepada kaki dia, ya. Atau teknik berikutnya, mata dan telinga itu untuk menepuk telinganya supaya nanti dia konsentrasinya hilang. Atau akan mencolok matanya, bukan mau mencolok, tapi kita akan arahkan tangan jari kita untuk mencolok, jadi dia kan akan takut.
Nah, pada saat dia sedang lengah, kita melarikan diri begitu. Ya, ini harusnya dipraktekkan nih. Kemudian siapkan bubuk merica atau bubuk cabai, bubuk garam dan sebagainya, lemparkan pada pembuli pada saat kalian sendirian. Ya, setelah itu lari. Nah, ini adalah teknik-teknik untuk melarikan diri dari pembuli. Nah, oke. Selanjutnya, bagaimana kalau pembuliannya bukan fisik seperti yang barusan kita ceritakan, tapi pembuliannya secara psikologis. Misalnya kalian dikucilkan, ya, mengeluarkan atau membuang dari kelompok, dikeluarkan dari kelompok belajar, dikeluarkan dari kelompok bermain, begitu ya. Apa yang dirasakan apabila kita seperti itu? Pasti kalian akan sedih. Kenapa sih teman-teman kita begitu pada saya? Gitu ya. Kemudian akan bingung, apa sih salah saya? Kok tiba-tiba teman saya mengucilkan saya? Gitu kan? Karena sering dikucilkan seperti itu, kalian merasa putus asa. Kalau begitu saya tidak akan punya teman lagi. Saya hidup di lingkungan ini hanya sendirian. Berarti saya betul-betul tidak berarti bagi teman saya, begitu ya. Nah, itu akibat dari dikucilkan akan terjadi 5 hal ini yang cukup menyakitkan kepada perasaan seseorang yang dibully dengan cara dikucilkan. Nah, jadi kalian jangan melakukan hal seperti ini kepada teman-teman sendiri ya. Jadi harus saling silih asah, silih asih, dan silih asuh. Semua teman adalah saudara kita, jadi tidak boleh ada tindakan-tindakan yang sifatnya saling menyakiti. Begitu ya. Baik, lanjutkan. Nah, biasanya karakteristik seseorang yang dikucilkan ini akan perilakunya akan berbeda, ya, karena dianggap menyalahi aturan kelompok, kurang bisa bergaul, dianggap aneh, atau mempunyai kelebihan-kelebihan seperti kecerdasan, terlalu pintar. Nah, itu juga menjadi orang takut untuk bergabung ya, karena tidak satu frekuensi. Jadi orang yang terlalu pintar juga kadang-kadang suka dikucilkan. Ah, pintar teuing ah. Raruas lah kalau ngobrol dengan dia mah gitunya. Itu terlalu pintar. Atau punya keterampilan tertentu. Ih, jangan deket-deket dengan dia, dia mah jago karate, power gitu. Nah, ya seperti itu adalah kelebihan-kelebihan yang lebih menonjol yang tidak lazim di lingkungan yang sekitarnya. Ya. Bagaimana caranya supaya tidak dikucilkan? Ya, satu, perhatikan penampilan. Jadi penampilan kita jangan aneh dari lingkungan. Kalau penampilan teman-teman bajunya bersih, kita juga baju kita harus bersih. Sepatu kita harus bersih. Kemudian tidak boleh bau ketek. Kalau bau ketek ya pasti teman-teman gak mau, gak suka. Jadi kita cium ketek kita ya. Oh oke, baju kita bersih tapi keteknya bau. Ya pasti teman-teman ya nggak akan seneng kalau bau ketek. Cium mulut kita, hah bau gak mulut kita? Nah, kalau mulut kita berbau, itu juga faktor kita dibully, dikucilkan. Jadi kita harus menilai diri sendiri dulu, ya. Jadi penampilan kita harus sehat, mulut kita harus tidak berbau, badan kita tidak berbau, berpenampilan bersih, tidak perlu bagus, tetapi bersih dan rapi. Sehingga orang-orang tidak punya alasan untuk mengucilkan kita secara penampilan. Kemudian jangan jorok ya, udah dekil ya, eh, kemudian bau badan kita karena jarang mandi. Nah biasanya laki-laki nih, laki-laki tuh malas mandi, udah keringetannya banyak, malas mandi nih. Coba nanti diidentifikasi teman di kelas itu laki-laki itu biasanya lebih berbau daripada perempuan. Nah ini juga cenderung untuk dikucilkan. Ah kalau udah siang mah tong deket-deket yang si Ahmad lah, si Ahmad masuk jadi bau tak keringetnya gitu ya. Jadi itu jadi kita harus rajin mandi. Pastikan rambut tersisih rapi, bersih dan tidak berketombe. Ya, jadi ini juga faktor pembulian dikucilkan. Di sekolah mas sedikit-sedikit juga bagian faktor dari dikucilkan. Jadi kita tuh harus
menjaga diri supaya tidak ada kesempatan untuk dikucilkan. Yang berikutnya, mempunyai penampilan percaya diri. Tidak mudah untuk diremehkan oleh orang lain, ya. Jadi percaya diri berbicara harus tegas, lugas, ya. Jangan banyak gitu ya. Kalau bicara itu banyak lama orang mendengarnya itu emang ngomong apa sih kamu itu gitu ya. Jadi itu adalah menampakkan tidak percaya diri ya. Jadi berlatih berbicara yang bagus ya, berpenampilan yang bagus supaya menambah kepercayaan diri. Itu adalah salah satu teknik supaya kalian tidak dikucilkan di lingkungan kalian sendiri ya. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana cara membangun harga diri supaya kita ini dihargai oleh orang lain ya. Jadi membangun harga diri sendiri itu mampu mengekspresikan diri, menyatakan diri dengan baik dan benar, jujur, gitu ya. Apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, dan apa yang diharapkan. Jadi kita kalau berteman itu menyampaikan, teman-teman, saya ini suka deh kalau saya ini didengarkan pada saat berbicara, gitu ya. Karena saya berusaha loh untuk berbicara menarik supaya kalian mendengarkan. Jadi apa yang kita inginkan dari teman-teman kita sampaikan. Saya udah berpenampilan rapi, mending gak ada yang muji, ayo dong, puji dong sekali-kali. Nah, itu ya. Jadi itu adalah mengungkapkan apa yang kita inginkan. Jadi jangan malu-malu ya, karena itu adalah supaya mencari perhatian bahwa kita itu adalah sesuatu yang perlu dihargai dong keberadaan kita gitu ya. Kadang-kadang sambil bercanda, kerudung aku baru loh, bagus enggak? Gitu ya. Nah itu adalah salah satu untuk kita ingin mengekspresikan apa yang kita rasakan. Jadi kalau misalnya, kamu kerudungnya baru, enggak lama ini kerudung enggak, padahal baru ya. Itu adalah tidak benar mengekspresikan diri. Oh iya betul, alhamdulillah saya ini dikasih mama kerudung baru, bagus ya. Oh iya bagus, terima kasih. Gitu. Ya jadi kalau kata teman kamu, kerudungnya baru, enggak, sambil malu-malu ya ini barang baru kerudung lama kok, nggak boleh begitu ya. Itu adalah tidak mampu mengekspresikan diri sehingga orang akan sulit untuk menghargai diri kita karena kita tidak berani menyatakan apa ekspresi diri kita gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, untuk menambah percaya diri, ini PR dari Ibu untuk kalian semua ya. Jadi PR nanti kita akan diskusikan di grup WA. Ya, kita kan akan berdiskusi di grup WA setelah kita mendapatkan penjelasan seperti ini. Jadi, pertama tugasnya adalah kenali kelebihan tubuh kalian. Ya, apa? Misalnya saya matanya belotot, misal. Bulu mata saya lentik, misal begitu ya. Itu misalnya. Badan saya tinggi, misalnya gitu kan. Terus muka saya halus, misalnya. Atau kulit saya putih. Pokoknya berorientasi kepada tubuh. Bukan sombong, tetapi kita mengenali tubuh kita sendiri mana yang bisa kita banggakan. Ya, walaupun kita semuanya harus syukuri nikmat dari Allah ya, tetapi kita harus kenal mana yang kita bisa banggakan bagi diri kita itu untuk membangun kepercayaan diri. Yang kedua, kenali prestasimu sekecil apapun harus dikenal prestasi. Jangan begini, malu artinya saya mah hanya baru bisa pidato aja juara kedua, masa malu lah nggak usah diomong-omongin, belum juara ke-1, jangan. Ya jadi kenali prestasimu. Saya pernah juara menggambar di tingkat RW, juara 3 nggak apa-apa, gitu ya. Saya pernah juara menyanyi di tingkat di madrasah sana kasidahan misalnya. Jadi diungkapkan pernah jadi juara apa. Kemudian kenali kebiasaanmu yang baik. Apa kebiasaanmu yang baik? Supaya nanti bisa menambah percaya diri. Kebiasaan saya adalah suka bangun pagi.
Nah, jadi suka bangun pagi, jadi tidak pernah kesiangan. Jadi sempat sarapan dulu, ya, sempat membantu ibu dulu di rumah, misalnya. Itu adalah sesuatu yang harus disampaikan, yang kalian dimiliki selama ini. Ya, PR ya, nanti kita akan banyak berdiskusi di grup WA. Baik, selanjutnya. Nah, jawab dengan penuh percaya diri, apa bakat saya? Ya, jadi nanti tulis dengan besar-besar di WA, saya adalah punya bakat seperti apa. Itu potensi yang perlu dikembangkan, yang perlu diraih, yang perlu dimimpikan, sehingga sangat mengurangi untuk terjadinya dibully kalau kita punya kemampuan seperti ini. Ya, baik, selanjutnya. Nah, jadi bakat saya adalah gitu ya. Saya mempunyai bakat untuk apa? Gitu. Saya mempunyai kemampuan untuk apa? Jadi ungkapkan apa yang kalian punya, yang kalian bisa kembangkan. Jadi jangan malu-malu. Jadi harus diekspresikan baik secara tulisan maupun secara ungkapan bicara. Nah, ini harus dilatih ya supaya Anda punya kemampuan untuk menambah kepercayaan diri sehingga orang tidak mudah untuk membuli kita gitu ya. Misalnya saya suka karate, saya suka apa? Pokoknya yang bisa menyebabkan Anda menjadi tambah percaya diri. Nah, akhirnya harus ditanamkan kepada tubuh kita ya. Jadi di apa? Diafirmasi namanya kalau tidak salah ya. Jadi mensugesti diri sendiri, aku yakin aku bisa. Berani menghadapi ancaman dari teman-teman. Aku yakin aku bisa mengendalikan diri untuk tidak menyakiti teman. Gitu ya. Jadi pertama yakin menghindari ancaman, tidak suka bakal bisa menghindari pembulian. Yang kedua, yakin tidak akan melakukan bully kepada teman walaupun hanya usil sedikit. Jadi tanamkan rasa silih asih, silih asuh ya. Jadi rasa kekeluargaan, berteman dengan tulus ya, tidak ada rasa untuk saling menyakiti. Saya kira itu ya yang bisa disampaikan berkaitan dengan bullying ini mudah-mudahan bermanfaat, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama di lingkungan sekolah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya. Apalagi di musim COVID ini, nutrisinya yang bagus, istirahat yang bagus, jangan lupa olahraga. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.